Hai, perkenalkan nama aku Nani Siti Sarah. Di sini aku bakalan jelasin mengenai balance scorecard. Balance scorecard atau bisa disingkat BSC berasal dari dua kata. Yang pertama balance atau berimbang. Yang kedua scorecard atau kartu skor. Jadi, balance scorecard adalah salah satu alat manajemen untuk membantu dalam mengimplementasikan strategi bisnisnya dengan mempertimbangkan 4 perspektif yang saling berhubungan. 4 perspektif tersebut yang pertama, financial perspektif, 2, customer perspektif, 3, internal business perspektif, 4, learning and grow perspektif. Mari kita bahas 4 perspektif yang tadi. Yang pertama, perspektif keuangan. Perspektif keuangan merupakan pelipat ganda kekayaan yang dipandang sebagai tujuan dari sebuah organisasi. 2. Perspektif pelanggan. Dalam perspektif ini, perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasar yang menjadi target bagi suatu organisasi, seperti kebutuhan yang diharapkan customer puas, loyalitas, laba perusahaan meningkat. Perspektif bisnis internal. Perspektif ini memiliki tujuan dan ukuran menerjemahkan strategi perusahaan yang ditujukan untuk memenuhi harapan para pemegang saham serta pelanggan. Seberapa baik perusahaan telah menjalankan bisnisnya? Apakah produk dan jasa yang ditawarkan telah sesuai atau dengan keinginan pelanggan? Pendesainan perspektif ini penting dilakukan oleh mereka yang mengetahui secara mendalam atas misi perusahaan. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dimiliki oleh manajer dan karyawan merupakan intangible resource atau aset perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan menyediakan infrastruktur para pekerja, sistem, dan prosedur sebagai pendorong yang memungkinkan tujuan dan kinerja yang istimewa dalam 3 perspektif sebelumnya dapat tercapai. Kemudian, apa saja sih keunggulan balance scorecard? Yang pertama, meningkatkan kualitas perencanaan. Kedua, meningkatkan pengelolaan kerja personel. Jadi, mengapa perlu menerapkan balance scorecard? Mari kita bahas. Pertama, mengimplementasikan visi dan misi organisasi. Kedua, meningkatkan kinerja organisasi untuk rencana bisnis suatu organisasi atau perusahaan. 3. Meningkatkan komunikasi organisasi visi. 4. Fokus pada kinerja masa depan. Jadi, bagaimana kesimpulannya teman-teman? Oke, ingat aja ya, balance scorecard itu 4. Kenapa 4? Karena balance scorecard ditinjau dari 4 perspektif untuk mewujudkan visi, strategi, serta kinerja yang ada pada perusahaan tersebut. Pengukuran kinerja dengan menggunakan balance scorecard menjadi suatu hal yang penting bagi perusahaan atau organisasi, karena dapat menjadi penilaian untuk meningkatkan keberhasilan suatu perusahaan tersebut. Jadi, balance scorecard itu penting ya teman-teman, apalagi untuk membuat sebuah terobosan motivasi yang baru agar meningkatkan kualitas perusahaan dalam jangka waktu yang panjang.